podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas marak penipuan, ini cara pemerintah atasi scam. Kemajuan teknologi tak dipungkiri membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya kemajuan teknologi juga tidak lepas dari perkembangan penipuan. Karena itulah, Kementerian Komunikasi dan Digital mengimbau masyarakat agar makin tanggap terhadap ancaman penipuan digital dan pencurian data pribadi. Terlebih lagi saat ini perkembangan digital semakin masif sehingga menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya. Babin Kamtibmas juga turun ke masyarakat buat menyosialisasikan persoalan scam ini. Sebut saja di Bantul, Babin Kamtibmas memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan online yang semakin marak. Beberapa modus yang perlu diwaspadai termasuk penipuan melalui media sosial, pesan singkat, dan telepon. Kemudian polisi juga meminta warga untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital, terutama dalam menerima tawaran atau informasi yang mencurigakan. Tapi gimana sih cara mengatasi ancaman penipuan online atau scam ini? Kita mau bahas soal layanan anti-scam center dari Otoritas Jasa Keuangan OJK setelah komen warganet plus 62 berikut. Yang pertama, komentar @evaxx. Anti-scam center, solusi efektif. @stxx. Edukasi masyarakat juga penting. Komentar @warxx. Pisahkan nomor HP, email untuk perihal publik. Jangan gagap FOMO install banyak app yang minta data pribadi. Jangan terlalu banyak registrasi app mobile banking. Marketplace hapus app ojol. Latih dan action pakai app chat tanpa nomor HP dan email. Dan jangan denial. @lemxx. Guys, hati-hati ya. Aku barusan kena scam. Jujur mau nangis banget karena udah nabung dari tahun lalu. Aku udah laporan ke bank, tapi belum ada tindak lanjut. Oh iya, ada kemungkinan gak kalau dananya bisa balik? Jujur masih tremor. @manxx. Modus penipuan sekarang sudah lebih niat, udah pakai centang biru. Selalu cek dengan seksama kalau ada chat dari orang tidak dikenal. Tapi kenapa lebih niat keluar modal jadi penipu daripada kerja beneran ya? @pamxx. Wah gila, pantas gak habis-habis ya percobaan penipuan modus begituan. Ternyata duit yang nyangkutnya juga banyak. Komentar @benxx. Satu-satunya cara menghadapi penipu kayak gini itu berpikir kritis. Tujuan utamanya mereka itu mau membodoh-bodohi orang. Tapi kalau orangnya pinter, mereka bakal dongkol. @130xx. Izin berkomentar bang, biasanya penipu menelpon dengan modus keluarga ada yang kecelakaan, sehingga korban panik dan langsung TF. Komentar terakhir @adixx. Dunia tipu-tipu makin mewabah, mulai mama minta pulsa, lelang palsu, link undangan, sampai robot penguras rekening. Pajak juga tidak luput diatasnamakan. Era makin maju, era smartphone, mari aktifkan fitur-fitur penyelamatnya dan cermat mengamati mana real mana fake. Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friederika Widyasari Dewi berharap layanan anti-scam center bisa segera diluncurkan. Nantinya layanan ini akan melakukan pemblokiran rekening penipuan dengan cepat, penyelamatan sisa dana korban, identifikasi pelaku, dan juga penindakan hukum. Lebih lanjut kita simak penjelasannya. Tentang anti-scam center, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami selaku OJK selaku Ketua dan Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal secara intensif terus melakukan penyiapan sistem dan infrastruktur yang akan digunakan oleh anti-scam center ini. Selain itu, Satgas pasti juga memastikan pelaksanaan dan operasionalisasi ASC ini nanti dapat berjalan dengan baik melalui penguatan koordinasi dengan pihak-pihak yang akan terlibat di dalam anti-scam center ini,
ini, terutama dengan asosiasi terkait dan pelaku usaha jasa keuangan, yaitu dari perbankan, terutama kemudian ada dari beberapa stakeholder lainnya. Diharapkan ASC ini akan segera dapat beroperasi dalam waktu dekat, tentunya sebagaimana harapan kita bersama agar semakin bisa melindungi konsumen dan masyarakat yang menjadi korban penipuan terkait sektor keuangan. Nah, sejalan dengan penyiapan ASC ini, Satgas Pasti juga terus melakukan penanganan terhadap laporan-laporan penipuan dari masyarakat yang diterima. Kalau lihat datanya di tahun ini, Satgas Pasti ini sudah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjaman online ilegal dan 242 tawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang tentunya sangat berpotensi merugikan masyarakat. Kami juga sudah melakukan pemblokiran rekening bank juga dan juga kontak telepon dan juga WA itu hampir sekitar 1.000 kita sudah tutup gitu ya. Nah, kaitannya dengan peluncuran anti-scam center ini, maka nantinya harapannya supaya upaya pemblokiran rekening pelaku penipuan, kemudian identifikasi pelaku penipuan semakin bisa cepat dilakukan, dan juga tentu saja kita harapkan akan ada penindakan hukum bagi pelakunya yang bisa memberikan efek jera dan diupayakan supaya ada pengembalian sisa dana korban yang tersisa ya. Dengan catatan kalau yang terkena scam atau fraud itu melapor dengan cepat kepada anti-scam center ini. Oleh karena itu kami tentunya sangat berharap ini akan segera diluncurkan. Saya garis bawahi beberapa hal yang akan dilakukan oleh ASC ini adalah yang pertama adalah pemblokiran rekening penipuan dengan cepat ya. Kemudian penyelamatan sisa dana korban, identifikasi pelaku, dan juga penindakan hukum. Regional Operation for Google Play Trust and Safety, Ariana Sariatu menjelaskan beberapa modus operandi scam di Indonesia, mulai dari scamming melalui media sosial dan chatting aplikasi. Ini dia nih penjelasan Ariana di diskusi Waspada menghadapi ancaman scam dan fraud dalam industri keuangan. Sebenarnya di Indonesia dan juga di negara lain, modus operandi untuk scam itu lumayan mirip dan tipe scamnya juga kurang lebih sama. Jadi misalnya di Indonesia yang kita tahu yang marak disebarkan melalui media sosial atau messaging platform itu adalah wedding invitation scam atau scam menggunakan post office tracking link, job scam, romance scam, dan juga ada scam melalui telepon dan juga phishing. Yang phishing bisa terjadi baik melalui SMS, WhatsApp, atau email. Di Singapura dan Thailand itu juga tidak jauh beda sebenarnya. Phishing informasi sensitif sering terjadi dan di Singapura impersonation bank atau restoran, tawaran pekerjaan yang palsu, investment scams, e-commerce scams, penyebaran malware melalui APK, itu semua sering terjadi. Dan kalau misalnya kita lihat di Thailand, yang cukup prominent juga adalah impersonation bank dan juga badan pemerintah. Selain itu tipe-tipe scam lainnya itu juga sering terjadi. Dan kalau misalnya kita pengen lihat ya secara umum, ketika scam keuangan terjadi, yang sering dilakukan oleh scammer adalah mereka menggunakan taktik social engineering untuk mengelabui pengguna device. Dan ini bisa terjadi melalui telepon atau mode komunikasi lainnya seperti misalnya SMS, WhatsApp, dan di Thailand mereka menggunakan Line. Jadi tergantung platform apa yang dipakai di negara itu sering juga digunakan oleh scammer untuk reach out ke pengguna. Dan mereka biasanya memicu pengguna device untuk melakukan tindakan dengan memainkan emosi mereka, biasanya greed atau fear. Jadi misalnya mereka membuat pengguna bertindak dengan gegabah, dengan memberikan mereka kesempatan, memberikan si pengguna kesempatan untuk memenangkan misalnya sejumlah uang atau hadiah, atau misalnya dengan membuat mereka takut. Apabila mereka tidak bertindak saat itu juga, ada konsekuensi buruk yang akan mereka dapatkan. Nah, ketika si pengguna berada di dalam state seperti ini, mereka panik. Mereka bisa dengan mudah diyakinkan oleh si scammer atau penipu untuk menurunkan keamanan device mereka. Misalnya, disabling security safeguard yang ada di device, atau menghiraukan warning yang diberikan di device mengenai potensi adanya malware, atau scam, atau phishing. Dan oleh karena itu, mereka menjadi korban penipuan. Jadi, seringkali yang kita lihat adalah pengguna, mereka mungkin tidak
tahu bahwa mereka memberikan akses kepada pihak penipu untuk masuk ke dalam device mereka untuk mendapatkan akses ke data pribadi mereka. Dan jika ini terjadi, pihak scammer atau penipu mereka dengan gampang bisa mendapatkan informasi sensitif pengguna seperti misalnya kode sekuritas, password, personal identifiable information atau PII, data finansial, dan sebagainya. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka tidak sengaja mengenable scammer atau penipu ini untuk mentransfer uang keluar dari rekening bank mereka. Nah, sudah seberapa gawat sih tren scamming di Indonesia dan pembuatan layanan anti-scam center? Antisipasi apa lagi yang perlu dilakukan? Kita bahas bareng Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN, Heru Sutadi. Pak Heru, gimana sih Pak Heru itu melihat layanan atau satgas anti-scam yang mau dibuat sama OJK? Ya tentu upaya-upaya yang dapat atau akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, perlindungan terhadap konsumen, khususnya sektor keuangan, ya perlu nanti kita apresiasi gitu ya. Karena betapapun ini juga merupakan upaya ya yang cukup positif gitu ya. Hanya saja memang ada juga nanti kita perlu melihat bagaimana efektivitas dari scam center ini untuk kemudian dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat gitu ya. Karena kan masyarakat kan biasanya kan terkait dengan scam ini memerlukan jawaban atau respon yang cepat gitu ya. Kemudian juga tentunya bagaimana aduan gitu atau mungkin juga laporan yang disampaikan oleh konsumen ini dapat kemudian juga ditindaklanjutinya juga secara cepat dan memang memiliki keterhubungan dengan aparat penegak hukum misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak memiliki keterhubungan dengan aparat penegak hukum, responnya lama, jadi nanti juga masyarakatnya juga kurang happy dan tidak akan menggunakan layanan ini gitu ya. Seberapa urgent atau penting nih Pak, keberadaan anti-scam center ini bakal efektif nggak sih? Ya, anti-scam center ini penting karena memang sekarang ini scam gitu ya, kejahatan ini kan menjadi bagian dari kejahatan digital gitu kan. Dan dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang, ketika kita mudah menggunakan ponsel, internet, apa, itu kan juga, ya kadang-kadang kan ini juga kita menjadi korban dari scammer gitu ya, apalagi terkait dengan industri keuangan. Nah, industri keuangan ini memiliki peran yang cukup strategis ya, karena kalau ketika misalnya ketika kita kena scam itu, akibatnya itu bisa jadi sumber daya keuangan kita kan dikuras gitu ya. Apakah itu bentuk tabungan atau mungkin juga hal-hal lainnya gitu, apa keuangan digital atau apa yang ya ada uang, ada nilai ekonomi di dalamnya yang memang juga kalau misalnya ada satu scam center yang mungkin bisa masyarakat mengadu gitu ya, atau memastikan misalnya oh ini atas nama bank gitu, ngaku-ngaku atas nama bank, atau mungkin juga dari e-wallet gitu kan juga terjadi ya. Nah itu kan bisa dipastikan misalnya apakah itu scam atau itu merupakan misalnya dihubungi oleh dari e-walletnya atau mungkin perbankan itu benar gitu. Tapi kan masyarakat ini sekarang ini kan masih khawatir dan banyak kasus itu yang kemudian mereka hanya menjadi korban dari scammer gitu ya, yang ujungnya ya penipuan, kemudian juga hanya mengambil data dan bahkan yang ujungnya itu mengkuras uang dari nasabah keuangan kita gitu. Nah, kalau soal scam atau penipuan online sendiri nih Pak, sudah seberapa parah sih dan marak gitu di Indonesia? Modusnya apa aja nih? Ya, modusnya misalnya mengaku dari bank tadi saya sebutkan. Kemudian juga ya biasanya itu bukan hanya sekedar dia ngaku dari bank, tapi juga bisa jadi dia tiba-tiba oh ya Bu, saya salah ini nih, salah memasukkan nomor telepon gitu ya. Sehingga ada saldo yang harusnya masuk ke nomor saya, masuk ke nomor ibu gitu kan. Yang kemudian ternyata itu juga penipuan kan gitu ya. Jadi memang ujungnya ini adalah penipuan, kemudian juga tadi ya memang juga dilakukan misalnya seolah-olah waktu itu kan misalnya juga ada selebritis kita gitu ya. Kemudian tiba-tiba itu OTP-nya diambil gitu ya. Seolah-olah ini dari penyelenggara payment gitu ya. Kemudian dari payment itu dia ngaku ya seolah-olah tadi kita lagi misalnya melakukan perubahan keamanan sistem mereka gitu yang kemudian dilakukan itu kita butuh OTP baru kita kirim gitu kan. Padahal sebenarnya itu ketika OTP itu terkirim dia itu lagi mencoba untuk masuk ke dalam sistem dari aplikasi, dan dari sistem aplikasi itu kemudian kan dikirim OTP. Ketika kita kasih tahu OTP-nya ya mungkin akun dari
e-wallet kita kemudian diambil gitu, atau mungkin juga rekening perbankan kita bisa jadi diambil. Ujungnya apa ya, semua duit itu dikuras gitu ya. Kan udah banyak juga yang terjadi. Atau juga mungkin juga bisa jadi pernah juga ada kejadian ya, misalnya wartawan senior ya Pak Ilham Bintang gitu kan, kemudian dia dilakukan pengambilan akunnya, di mana pengambilan akunnya itu dilakukan dengan misalnya dari pertama itu ada orang merubah KTP-nya, kemudian memasuk KTP-nya, kemudian juga ngambil SIM card-nya gitu. Dan SIM card-nya kemudian dia bisa menerobos ke dalam sistem perbankan gitu ya. Itu udah banyak dilakukan saat ini ya, memang ujung-ujungnya itu ya tadi penipuan, kemudian juga menguras ya mungkin isi uang yang ada di dalam rekening kita atau e-wallet kita gitu. Tentu ini akan berkembang ya. Karena kan juga sekarang itu ketika kita bicara sektor keuangan itu kan bukan hanya perbankan, tapi juga mungkin juga asuransi, kemudian juga uang kripto gitu ya. Dan sekarang ini kan juga banyak penipuan uang kripto itu kan ya seolah-olah bahwa ini investasi kekinian gitu, tapi ternyata juga terkait juga dengan judi online atau apa gitu. Selain pembuatan anti-scam center, kira-kira antisipasi apa lagi yang perlu dilakukan pemerintah supaya masyarakat ini nggak lagi termakan oleh scam gitu Pak? Kita pikir bahwa edukasi masyarakat ini juga tidak kalah penting. Karena saat ini kalau kita lihat ya, yang banyak terjadi terkena scam itu adalah masyarakat yang berada jauh dari ibu kota misal gitu ya, atau mungkin juga jauh dari kota gitu kan. Karena apa? Karena informasi mereka itu sangat minim. Nah, dengan informasi yang sangat minim ya seolah-olah ya mereka itu bisa dengan mudahnya ya ditipu lah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga sekarang ini memang juga di tingkat kota juga bukan berarti tidak ada penipuan gitu ya. Saya sendiri juga pernah tiba-tiba ditelepon gitu ya oleh bank gitu kan, atas nama bank gitu kan, seolah-olah mereka sedang ganti sistem. Mereka mengatakan bahwa ada orang berusaha untuk meretas akun perbankan saya gitu, rekening perbankan saya gitu kan. Kemudian tenang saja karena kita sedang melakukan sudah kita lihat orang yang melakukan tersebut, dan kemudian sekarang ini mereka sedang melakukan peningkatan keamanan gitu ya. Kemudian saya ternyata kalau misalnya itu perbankan kan juga aneh, karena kemudian tiba-tiba dia minta tanggal lahir saya, kemudian nama ibu kandung saya, segala macam gitu ya. Kemudian kita baru sadar bahwa ketika dia berusaha ngirim OTP dan mereka minta OTP-nya gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang memang kita juga harus melihat cara-cara atau modus mereka melakukan penipuan gitu ya, yang kemudian juga kita share dengan masyarakat lain agar yang lainnya tidak menjadi korban gitu. Jadi masalah edukasi penting, kemudian juga ya memang dalam kasus penipuan ini kan harus ada kerjasama juga gitu ya. Misalnya kerjasama dengan kepolisiannya juga harus mereka lakukan, kemudian juga BSSN ya, karena mungkin Kominfo, karena juga mungkin ada situs-situs yang kemudian juga mirip-mirip gitu ya, atau mungkin juga lainan-lainan yang mungkin juga ya ujung-ujungnya itu misalnya menampung rekening-rekening palsu atau apa, ini kan bisa banyak terjadi juga gitu ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kan juga memang masalah jangkauan nih. Tadi kalau misalnya masyarakat yang di daerah terpencil ini seperti apa gitu. Karena ya mungkin juga tidak hanya sekedar kemudian anti scam center dibuat, tapi juga mungkin bisa jadi juga untuk wilayah-wilayah yang terpencil itu mungkin ada ya mobil keliling atau apa gitu ya, sehingga juga bisa masyarakat teredukasi, dan juga misalnya ada informasi-informasi yang terkait dengan scam baru itu bisa juga disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Karena juga makin canggih gitu. Karena kadang-kadang juga bisa jadi orang ngirimin WA-nya kemudian ternyata isinya ya file yang kemudian juga bisa ngambil rekening akun kita gitu ya. Jadi memang kalau masalah scam ini tidak bisa dilihat bahwa ini hanya sekedar scam saja, tapi juga ada modus-modus lain yang juga kemudian menjadi satu, sehingga memang masalah ini juga makin pelik gitu ya. Misalnya tadi ada phishing-nya kan gitu ya. Kemudian juga di sisi lain juga ada penipuan online-nya, penipuan investasinya, segala macam gitu. Nah, gimana juga para jasa keuangan seperti bank dalam memberantas penipuan online atau scam ini nih Pak? Nah, memang ini yang sangat kita ya kurang apresiasi ya, karena memang upaya dari perbankannya ini tidak cukup kuat dan masif ya.
dalam rangka memberikan edukasi terkait juga dengan keamanan siber, terutama dengan terjadinya scam gitu ya. Jadi kadang-kadang malah kita yang ngasih tahu ke perbankan, misalnya ada email dari seseorang, aku bank BUMN gitu ya, yang macam-macam lah gitu kan, ya lagi perbaikan sistem lah gitu ya. Kemudian juga kita harus ada biaya-biaya yang ditambahkan gitu ya, sehingga kalau kita nggak mau biaya ditambahkan, kita disuruh ngeklik gitu ya, padahal klik itu yang kemudian yang terjadi ya mungkin rekening kita diambil alih segala macam kan, itu kan yang banyak terjadi. Nah ini memang kita perlu juga lebih mendorong kalangan perbankan untuk juga aktif juga nih, ya mungkin bersama-sama OJK memberikan edukasi pada masyarakat gitu ya, untuk jangan mudah tertipu kan gitu kan. Apalagi kalau misalnya bank tersebut juga sampai ke desa-desa nih. Nah, bank-bank ini juga menjadi sasaran utama dari pelaku scamming untuk kemudian dia menipu masyarakat. Kira-kira apa nih Pak yang perlu dipahami masyarakat soal scam ini? Yang perlu dipahami itu adalah bahwa sekarang ini kejahatan berubah. Dari kejahatan yang sifatnya itu konservatif, tradisional gitu ya. Orang menipu itu kalau misalnya itu kan dengan omongan dulu segala macam gitu. Sekarang dengan cara-cara digital gitu. Dan dengan digitalisasi penipuannya juga makin beragam, kemudian juga makin ya canggih lah gitu ya. Sampai kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau kita itu akan ditipu atau sudah ditipu gitu. Jadi masyarakat juga memang harus lebih cerdas gitu ya. Jadi jangan percaya saja misalnya ada orang mengaku mungkin dari perbankan, dari bank gitu, atau mungkin juga dari perusahaan yang memberikan layanan e-wallet apa gitu, yang kemudian juga dia minta data-data kita, kemudian juga meminta sharing OTP kita, nomor telepon kita, segala macam gitu ya. Memang kita harus lebih waspada terkait dengan hal tersebut, karena memang ini menjadi bagian dari penipuan online gitu ya, atau scamming yang nanti ujungnya itu akan merugikan kita, karena akan ada rekening kita yang diambil alih, e-wallet kita yang dikuras, sampai kita mungkin duit kita akan hilang dalam jumlah yang besar yang kemudian kita sesali gitu. Jadi masyarakat harus lebih cerdas, lebih berdaya, dan ya tentunya di satu sisi perkembangan digital harus dimanfaatkan secara positif, tapi kita juga jangan kemudian percaya begitu saja, karena waspada akan ada banyak juga penipuan online yang dilakukan oleh para penjahat siber yang melakukan, salah satunya adalah scamming. Terima kasih Pak Heru Sutadi. Siap. Penyanyi Beyonce tercatat masuk ke 11 nominasi dan bersaing dengan Taylor Swift di ajang Grammy Award 2025. Untuk kategori Album of the Year, Beyonce bersaing dengan Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Charli XCX, Jacob Collier, Andre 3000, dan Chappell Roan. Selain itu, Beyonce masuk nominasi kategori Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance, Best Pop Duo Group Performance, dan nominasi di kategori lainnya. Selama berkarir di dunia musik, Beyonce belum pernah memenangkan kategori Album of the Year di Grammy Award. Sedangkan pesaingnya Taylor Swift sudah memenangkan 4 kali piala bergengsi tersebut. Tahun ini Beyonce pun bersaing di 6 kategori dengan Taylor Swift. Untuk pertama kalinya di 2025, Istana Buckingham bakal menyambut turis melalui gerbang depan, di mana para pelancong bisa melintasi halaman depan istana. Mulai 2025, Istana Buckingham bakal membuka East Wing selama 5 bulan pada musim panas. Akses dibuka lantaran Raja Charles ingin memberikan akses yang lebih leluasa untuk masyarakat ke kantor pusat kerajaan di London, Inggris tersebut. Sebab pada musim panas 2024, Istana Buckingham berhasil membuka istana dan mendatangkan banyak kunjungan wisata. Kabarnya nanti akan ada tur berpemandu yang disediakan dengan paket selama 90 menit senilai 1,8 juta rupiah. Tak hanya menikmati pemandangan di istana, turis juga dijanjikan pengetahuan yang lebih mendalam soal sejarah. Belakangan member boyband BTS memang disibukkan dengan kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan, yaitu melakukan wajib militer.
Saat ini tercatat, Jin dan J-Hope sudah menyelesaikan wajib militer. Penggemar BTS yang biasa disebut ARMY mesti menunggu RM, Suga, Jimin, V, dan Jungkook yang masih menjalani wajib militernya. Tapi nih, sebelumnya HYBE pernah menjanjikan OT7 akan kembali aktif 2025. Tapi sepertinya ARMY harus bersabar, karena CFO HYBE Lee Kyung-hun mengatakan pihaknya sedang mendiskusikan aktivitas BTS di 2026. Kyung-hun mengakui kalau kembalinya OT7 akan berkontribusi signifikan pada pendapatan perusahaan. Tapi HYBE tidak mau bergantung pada BTS saja. Kedepan, HYBE memproyeksikan pendapatan HYBE tidak lagi didominasi BTS. Saat ini, HYBE menaungi BTS, Seventeen, TXT, ENHYPEN, NewJeans, LE SSERAFIM, I-LEAD, Boy Next Door, dan banyak lainnya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Dalam peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai luhur kepahlawanan seperti kesabaran, pengorbanan untuk kepentingan bersama, dan visi jauh ke depan demi kemajuan bangsa. Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya meneladani semangat para pahlawan dalam mengutamakan kepentingan negeri. Sejalan dengan itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan Hari Pahlawan adalah momen untuk membangkitkan nilai-nilai kepahlawanan dalam diri generasi muda. Gibran harap semua individu dapat berperan aktif mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. Selanjutnya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan kampung permainan tradisional. Kali ini di Jalan Tanjung Berkat RT 15, Teluk Tiram Ujung, Banjarmasin Barat. Kampung permainan ke-37 tersebut diresmikan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, dengan nama Bergema. Bergema merupakan inisiasi masyarakat setempat sebagai upaya melestarikan permainan tradisional bagi generasi muda. Ibnu Sina berharap kampung permainan tersebut bisa menjadi sarana silaturahmi dan ajang bagi anak-anak berprestasi di bidang olahraga tradisional seperti balogo, terompah, egrang, hadang atau asinan, barongsai, ketapel, silat budaya, panco, sepatu roda, dan panahan. Menurutnya, sekitar 60% dari kampung permainan yang didirikan sejak 2017 aktif berkontribusi dalam menjaga budaya lokal. Terakhir ke Denpasar, Bali. AS 31 tahun, karyawan sebuah perusahaan roti di Denpasar, ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap seorang juru parkir, Ikomang Agus Asmara 25 tahun. Pembunuhan diduga imbas judi online. Kapolresta Denpasar, Kombes Wisnu Prabowo mengatakan, kasus bermula saat AS menjual motor korban senilai 5 juta rupiah untuk modal judi. Namun, uang tersebut habis akibat kekalahan. AS mengajak korban bertemu di Taman Pancing Denpasar, dan di sana korban menuntut pengembalian uang hasil penjualan motornya. Cekcok pun terjadi. Pelaku AS diduga merenggut nyawa sang jukir. Jenazah korban ditemukan oleh warga dan AS ditangkap. Saat ini, AS dijerat dengan pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye.